Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asbai Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Bang Hanan, sentak Gibran dari pintu mereka. Di sana sudah ada Gibran dan Bunda di belakangnya. Jangan ngebentak istri lo. Sadar bang, Kak Dira lagi hamil anak lo. Gibran menarik Hanan mundur ke arah pintu kamar sedangkan sang bunda berlari memeluk menantunya itu. Maafin Hanan sayang, lirih sang bunda. Ia merasakan tubuh Dira mematung dalam pelukannya. Astagfirullah, istighfar Hanan. Udah sadar lo. Bisa-bisanya lo bentak Kak Dira sekeras itu. Kita yang di kamar atas aja denger suara lo jelas banget. Apalagi anak lo yang ada di perut Kak Dira. Ingat Gibran keras, ia benar-benar tidak habis pikir dengan sikap abangnya ini. Adira, panggil Hanan. Lihat gak keadaan Kak Dira sekarang? Lo jadi suami gak punya kesabaran banget, sambung Gibran. Hanan mendekati ranjang mereka, di mana ada istri dan bundanya di sana. Sayang, panggil Hanan terbata. Kamu renungin dulu salah kamu Hanan, renungin juga ucapan gak pantas yang udah kamu lontarin ke Dira tadi, ucap sang bunda. Enggak bun, Hanan mau dengar suara Dira dulu. Dira, sayang, Mas minta maaf. Dira hanya diam, ia menyembunyikan wajahnya di pelukan sang bunda mertuanya. Memaaf sayang, Mas hilaf, Mas gak bisa nahan kekesalan Mas. Mas salah karena gak bisa lebih sabar ngadepin sikap baru kamu ini. Hanan mencoba meraih tangan istrinya, namun Nadira menyembunyikan tangannya. Aku juga gak mau gini Mas, lirih Dira. Mas mau tahu kenapa aku mau ngurus semuanya sendiri kan? Tanya Dira serak. Enggak sayang, Mas minta maaf. Aku gak ngerti kenapa tiba-tiba Mas menyangkut pautkan Pak Dio dan Pak Arka dalam hal ini, Tapi demi Allah aku mau mengurus semuanya karena untuk mencapai ke tahap ini aku harus kerja paruh waktu di beberapa tempat Mas. Mas tahu sendiri, aku selalu kuliah dengan tangan penuh luka kan. Aku belajar ke sana sini biar beasiswaku gak dicabut. Aku juga harus jalan kaki setengah jam cuma buat minjem buku sama Danu dan Tari karena sisa uangku setelah kirimin ibu gak cukup buat beli Mas Hicks, tangis Dira kuat. Udah sayang, kita ke kamar bunda ya, jangan dilanjutin nak, cegah Bu Mika lembut, ia mengeratkan pelukannya. Mas gak tahu, setiap hari aku sakit kepala karena takut gak bisa mempertahankan beasiswa itu. Mas gak tahu setiap saat tanganku perih karena setelah kena pisau lukaku langsung disiram air garam Mas. Itu semua aku tahan untuk aku sampai ke tahap ini. Kak Dira, panggil Gibran beku. Ia tidak tahu separah ini penderitaan kakak iparnya selama hidup di Jakarta. Sayang, jangan dilanjutin, Mas mohon. Kenapa Mas harus membentakku hanya karena aku ingin tahu bagaimana rasanya setelah berada di tahap ini, tangis Dira. Hanan kaku, ya ia tahu semua yang dialami istrinya dulu. Hanan bahkan tahu di mana saja Dira mengambil kerja paruh waktu. Ia menyaksikan semuanya selama 2 tahun tanpa melakukan apapun. Maaf sayang, Mas gak sengaja bentak kamu. Mas khawatir Dira. Kenapa kamu masih gak ngerti juga, Mas gak mau kamu kenapa-napa, dan kandungan kamu. Calon anak kita, dia masih sangat muda, kamu gak boleh kelelahan apalagi stres, dan urusan yang kamu maksud itu. Mas tahu itu bakal buat kamu kecapek. Kamu bakal naik turun tangga yang banyak dan sering, oke kalau kamu cuma sekedar lelah, tapi kita gak tahu apa yang bakal terjadi nanti yang... Mas gak mau ngambil resiko kalau nanti kamu terpeleset atau semacamnya, kamu ngerti kan? Hanan memegang tangan Dira. Bisa kan jelasinnya gini, gak perlu kamu naikin suara, Dira juga pasti ngerti nak, sela Bu Mika. Hanan mengangguk, tatapan matanya tak lepas sedikit pun dari wajah takut istrinya. Dira, Bunda sama Gibran keluar dulu ya,
kamu selesaikan masalahmu dengan Hanan baik-baik, jangan emosi, ingatkan suamimu kalau dia mulai marah. Bu Mika mengurai pelukannya, ia melihat ketakutan di wajah menantunya itu. Jangan takut sayang, dia suamimu, dan dia putra bunda, bunda tahu Hanan gak bakal nyakitin kamu. Nadira mengangguk. Bu Mika bangkit dari ranjang dan berjalan ke arah pintu yang diikuti Gibran. Nan, ingat pesan bunda, kendalikan emosimu, dan selesaikan semuanya dengan kepala dingin, pesan bunda terakhir sebelum ia menutup pintu. Memaaf mas, Dira minta maaf. Dira mendahului percakapan di antara mereka setelah mertua dan adik iparnya keluar. Hanan menggeleng cepat, gak sayang. Mas yang minta maaf, mas gak sadar udah bentak kamu. Dira menunduk, ia menggosok tangan menahan ketakutannya hingga kuku-kukunya memutih. Gak apa-apa mas, bentakan udah kayak makanan sehari-hari bagi Dira, lirih Dira. Hanan mendekat sedih, jangan gitu, mas semakin ngerasa bersalah dengarnya. Maaf, ia memeluk tubuh mungil istrinya. Tangis Dira pecah. Jujur saja tubuhnya sangat lelah karena sejak pagi ia merapikan kamar yang akan ditiduri mertuanya, lalu memasak cukup banyak dan sendirian dan sekarang ia dibentak suaminya. Dira bakal nurut sama Mas Hicks, jangan marah lagi mas, Dira takut, mas seperti orang asing tadi. Hanan mengelus kepala Nadira yang masih terlapis hijab simple. Mas khawatir sayang, itu aja. Mas sadar kalau mas terlalu protektif sama kamu, tapi kamu dan calon bayi kita. Kalian yang pertama bagi mas, kalian harta paling berharganya mas, mas takut kalian kenapa-napa. Nadira menangis di pelukan suaminya, ia merasakan ketulusan di kalimat itu. Waktu mas tahu kamu hamil, mas langsung cari tahu cara buat jadi suami siaga, apa aja yang gak boleh dilakukan ibu hamil. Apa aja yang gak boleh kamu makan, mas terlalu malu buat nanya bunda, karena itu mas cari tahu semuanya sendiri, mas buka Google, mas bahkan konsultasi online dengan dokter kandungan, itu semua karena mas excited dengan kehamilan kamu. Maaf mas, maaf Hicks, Dira gak bisa ngertiin suami Dira sendiri, Dira gak tahu mas Hicks. Dira memeluk leher suaminya erat. Gak apa-apa sayang. Mas gak nuntut buat kamu ngertiin mas, mas cuma mau kamu jaga diri dan jaga anak kita, bisa kan? Nadira mengangguk terisak, sekarang kita tidur ya, udah, stop nangisnya Humairah, mas minta maaf. Hanan mengajak istrinya berbaring. Nadira merasakan jemari sang suami bergerak di pipinya untuk menghapus sisa air mata, dengan mata terpejam Dira bertanya. Mas. Kenapa mas menyangkut pautkan Pak Dio dan Pak Arka di perdebatan kita tadi? Tanya Hanan setengah sadar. Hanan tersentak, ya ia tidak sadar menyebutkan nama Dio dan Arka di kalimatnya tadi. Udah yang, jangan dibahas lagi ya, Hanan menggosok pelan dahi Dira dengan jempolnya. Kenapa mas? Hanan cukup kaget, pasalnya Hanan tahu kalau Nadira sudah setengah tidur, tapi kenapa bisa ngotot menanyainya? Karena mas cemburu, mas gak tahu kamu sadar atau enggak, tapi mereka menaruh hati sama kamu jauh dari sebelum kamu menjadi milik mas, jawab Hanan cepat. Nadira yang sudah benar-benar di alam mimpi tak mendengar jawaban terakhir suaminya. Hanan bisa mendengar nafas teratur istrinya, tak mendengar jawaban Nadira cukup membuat hatinya lega. Hanan berbaring memeluk istrinya dan perlahan ikut terlelap, entah mengapa. Menghadapi sifat-sifat baru Nadira sejak kehamilannya ini, sangat menguras pikiran dan tenaga Hanan. Nadira melakukan sujud terakhirnya di sepertiga malam, tidurnya tak nyenyak sama sekali, entahlah ia ingin sesuatu, tapi mengingat jam berapa sekarang Dira takut merepotkan suaminya, apalagi mereka habis bertengkar tadi malam. Allahumma inni as'alukal, afiyata fidunya wal akhirati. Allahumma as'alukal, afwa wal, afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali, doa kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Nadira melantunkan doa itu sebanyak 7 kali, ia memohon keselamatan dan kesehan untuk suaminya, bayinya dan dirinya sendiri. Ya Allah,
Engkau Maha Pemilik perlindungan yang paling akurat, lindungi suami hamba dari apapun yang bersifat membahayakannya, dan untuk amanah besar yang Engkau titipkan di rahim hamba, terima kasih karena Engkau mempercayai hamba untuk memilikinya. Kehadirannya benar-benar membawa berita bahagia untuk keluarga hamba. Lindungi kami, jaga kami, dan berkahi kami selalu. Semoga hamba bisa menjaga amanah-Mu hingga waktunya ia kulahirkan. Nadira mengakhiri doanya dengan beberapa doa lain. Hatinya menjadi lebih tenang setelah ia mengadukan semuanya kepada Sang Pencipta. Tanpa melepas mukenanya, Nadira naik ranjang dan menatap wajah tampan Hanan. Jika dipikirkan kembali, ia masih tidak percaya bahwa laki-laki ini suaminya. Pasalnya Hanan di kampus termasuk dosen yang dikenal karena wajah tampan, muda dan atitudenya yang baik, sedangkan Nadira, dirinya hanya seorang mahasiswi biasa. Hanya beberapa orang yang mengenalnya, dan yang lebih mengejutkan bahwa suaminya lah yang mencintainya lebih dulu dengan cinta dalam diam selama 2 tahun. Hati Dira menghangat saat mengingat itu. Terima kasih sudah menikahi Dira hari itu. Dira benar-benar bahagia menjadi istri Mas. Mari tetap menjadi pasangan hingga di janahnya nanti suamiku. Nadira mengecup lembut pipi suaminya. Hanan yang terusik bergerak sedikit. Dengan cepat Nadira mengelus pipi itu. Ia melantunkan solawat indah untuk mengembali ketenangan tidur sang suami. Sedikit pun tak ada niat Nadira untuk kembali tidur. Matanya benar-benar segar karena wudhu tadi. Halo sayangnya Umi dan Abi, yang sehat di dalam perut Umi ya nak. Insya Allah Umi akan jaga kamu sampai waktunya kamu ngeliat warna dunia. Akan Umi bisikan bahaya dan amannya dunia. Umi akan ceritakan sebaik apa abimu memperlakukan Umi saat kamu hadir di rahim Umi. Nadira mengelus perut ratanya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya mengelus pipi Hanan. Tiba-tiba sebuah tangan menjalar mengelus perut Nadira. Abi akan jaga kamu sama Umi, kamu percaya Abi kan? Akan Abi ceritakan juga betapa cantiknya Umimu saat mengandungmu, ucap Hanan dengan suara serak khas bangun tidur. Nadira menoleh, maaf, Dira ganggu tidur Mas ya. Sesal Dira. Hanan menggeleng, ia bangkit dan duduk bersandar di kepala ranjang mereka, menyamakan posisinya dengan Nadira, tangan kanannya terangkat mengelus mukena putih Nadira. Kamu dari tahajud tanya Hanan lembut. Dira mengangguk, Mas paling suka wajah kamu sehabis wudhu gini, serinya nyata banget. Hanan menangkup kedua pipi Dira. Dira tersenyum manis, Mas bisa aja, mau lanjut tidur apa mau tahajud juga. Tapi ini 7 menit lagi azan subuh. Tanya Dira. Mas mandi aja. Selesai mandi Mas berangkat ke masjid sama Gibran. Gak apa-apa ya sayang. Loh kok nanya gak apa-apa sama Dira sih? Emang Dira bakal ngelarang? Maksud Mas, kalau Mas ke masjid bareng Gibran, itu artinya Mas gak bisa imamin kamu kayak kemarin-kemarin loh yang masih subuh loh ini kamunya udah sensian aja, jelas Hanan gemas. Nadira terkekeh, hehe maaf Mas, kayaknya anak aku juga lagi sensi gara-gara aku bangun malam, dia gak bisa tidur karena Uminya gak tidur. Sayang, Mas bersyukur banget karena kamu rajin ibadah sunnah kayak gini, tapi dengan catatan abis tahajud kamu harus tidur lagi, kamu gak boleh kurang tidur nanti badannya lemes, jelas Hanan lembut. Nadira mengangguk tulus. Dan satu lagi Humairah, dia anak kita. Anak Mas juga, bukan anak kamu aja. Ingat Hanan, ia kurang setuju dengan sebutan anak aku keluar dari bibir istrinya. Nadira tertawa kecil. Kenapa ketawa? Mas ngomong bener kok. Iya bener, tapi bisa-bisanya Mas protes hal kayak gitu subuh-subuh begini, tawa Dira. Hal kayak gini gimana nih maksudnya? Itu penting loh yang. Kalau gak Mas protes terus kamu kebiasaan ngomong anak aku gitu, entar orang-orang ngiranya anak kita gak punya ayah. Lah ini kan Mas sehat walafiat, mana ganteng lagi, jawab Hanan pede. Tawa Dira semakin keras, ini subuh dan suaminya baru saja bangun, bisa-bisanya Hanan melawak dengan mengatakan dirinya ganteng, ya walaupun itu benar, tapi benar-benar di luar dugaan.
Iya deh iya, maaf ya Abi. Mendengar suara imut istrinya saat memanggil dirinya dengan sebutan Abi, membuat Hanan berpose seolah-olah sedang meleyot. Hahaha, udah ah Mas, udah. Aku sakit perut ketawa terus dari tadi, ucap Dira ngos-ngosan. Sakit perut, serius Yang, jangan bikin Mas panik ah. Nadira mengangguk, makanya jangan bikin ketawa dulu, udah Mas mandi gih, entar ketinggalan jamaahan di masjidnya. Iya deh, Abi mandi dulu ya Umi, canda Hanan sambil bangkit dan berjalan ke arah kamar mandi. Wajah Nadira merona saat panggilan itu keluar dari mulut suaminya. Assalamualaikum Mim, ucap Hanan dan Gibran serentak saat kembali. Waalaikumsalam, sahut Bunda dari ruang tengah. Ia merapikan buku-buku yang dibaca Gibran semalam. Hanan dan Gibran menyalami sang Bunda. Istri Hanan mana Bun? Tanya Hanan celingak-celinguk mencari Nadira. Di dapur, lagi buat sarapan. Tadi mau Bunda bantuin Diranya gak mau, Bunda disuruh duduk aja sambil nunggu masakannya mateng, karena gak keenakan jadi Bunda bantu-bantu beresin ruang tamu aja, jelas Bunda. Subhanallah, idaman banget kakak ipar gue, cetus Gibran heboh. Sedangkan Hanan sudah berjalan ke arah dapur. Assalamualaikum Humairah, panggil Hanan manis. Waalaikumsalam, udah pulang Mas. Dira mengelap tangannya sebentar lalu berjalan mendekati Hanan dan mencium punggung tangan suaminya. Udah, kamu masak apa? Sibuk banget sampai-sampai suaminya pulang aja gak sadar. Hehe masak omelet telur, tumis jamur, sama nasi goreng aja kok Mas. Hanan tersenyum mendengar jawaban istrinya. Masih lama gak, Mas bantuin ya, tawar Hanan. Bentar lagi kelar kok, Mas ajak Gibran sama Bunda aja ke meja makan ya. Hanan mengangguk, sini mana yang harus Mas bawa ke meja makan buat disajin. Ini aja kok Mas, biar Dira nanti yang bawa ke meja. Ih gak baik nolak bantuan suami, sini Mas aja. Hanan mengambil alih 3 piring itu lalu membawanya ke meja makan. Setelah masakan terakhir matang, Dira segera membawanya ke meja makan. Di sana sudah ada sang suami, Bunda dan Gibran adik iparnya. Hai Bumil cantik, sapa Gibran ceria. Nadira terkekeh, mau kemana Bran? Kok udah rapi? Masih pagi banget loh ini dek, tanya Dira. Gibran mesem-mesem tidak jelas setelah mendengar panggilan manis Nadira untuknya. Kenapa kamu senyum-senyum gak jelas gitu? Ditanya tuh sama istri abang, tegur Hanan. Aelah lu bang, gak bisa banget lihat gue seneng dikit, protes Gibran tak suka. Makanya dijawab kalau orang nanya. Gibran mau ketemu klien penting kak, secara kan ya Gibran itu pengacara terkenal pakek banget nih ya, jadi kliennya dari berbagai provinsi, songong Gibran. Dih belagu banget nih bocah, sewot Hanan. Dih sewot aja lu. Udah astagfirullah, kalian ini kalau deket berantem terus Masya Allah, kamu Hanan. Udah punya istri masih aja suka gangguin adeknya, dan kamu Gibran, siapa yang ngajarin kamu ngomong gini? Makin hari Bunda perhatiin cara ngomong kamu makin gak sopan ke abangmu, Bunda mana pernah ngajarin gitu, tegur Bu Mika tegas. Maaf Bun, sahut Hanan dan Gibran serentak. Nadira terkekeh. Ia mengambil piring kosong lalu memberikannya kepada Bunda dan Gibran, dan untuk piring Hanan Dira isikan dengan makanan yang ia masak tadi. Lagian nih ya Mas, Gibraan, bertengkar di depan makanan itu gak baik, jelas Dira lembut. Tuh dengerin bang, makanya lu jangan sewotin gua mulu, sela Gibran. Ya kamu jangan godain istri abang terus, balas Hanan. Kalian kalau masih mau debat mending ke kamar aja deh, jangan di sini, Bunda sama Dira mau makan. Sela Bunda, gak bisa gitu Bun, ini Bang Hanan harus disadarin, siapa juga yang godain Kak Dira, toh apa yang Gibran omongin tentang Kak Dira itu kenyataan semua. Ya tapi gak perlu juga kamu puji istri abang terus dong, biar abang aja yang puji-puji Dira, kamu gak boleh, balas Hanan tegas. Diserakah amat lu, Kak Dira itu keluarga kita semua,
bekain keluarga lu doang bang. Tapi dia istri abang. Tapi Kak Dira juga kakak ipar gue, mau apa lu, gak usah sok-sok ngajakin pengacara kondang kayak gue debat deh bang. Astagfirullah ya Allah, ya Rahman, ya Rahimim, frustasi bunda. Kalian gak kasihan sama bunda yang udah tua renta gini nahan lapar karena perdebatan konyol kalian. Gak kasihan sama Dira dan kandungannya yang dari tadi kebingungan lihat kalian. Bu Mika benar-benar hampir gila mendengar perdebatan anaknya sedari kecil hingga sekarang yang tidak berubah sedikit pun. Seketika Hanan dan Gibran menutup mulut masing-masing. Nadira tersenyum melihat itu. Ia menyodorkan 2 gelas air putih di hadapan Hanan dan Gibran. Minum dulu, pasti haus abis debat panjang ya kan, ucap Dira manis. Bunda yang melihat hanya tertawa meledek, sedangkan kakak 2 beradik itu hanya tersenyum kaku sembari meminum airnya. Selesai sarapan, Bunda dan Dira membersihkan meja makan sedangkan Hanan dan Gibran masuk kamar untuk bersiap-siap. Udah Dira aja bun, Bunda nonton TV di depan aja, sanggah Dira saat Bunda mulai memegang piring kotor untuk dicuci. Kenapa Bunda harus nonton TV sedangkan kamu bersih-bersih tanya Bunda sembari terus melanjutkan kegiatannya. Yah gak apa-apa bun, ini kan emang tugasnya Dira. Bu Mika terdiam sebentar lalu kembali melanjutkan aktivitasnya. Apa selama ini Hanan memperlakukanmu seperti pembantu? Kenapa hal kayak gini jadi tugasnya kamu? Tanya Bunda tanpa menoleh. Gak kok bun, Mas Hanan baik banget sama Dira, sangkal Dira cepat. Nak, ingat posisimu, kamu dibawa ke rumah ini untuk dijadikan istri bukan pembantu. Oh, lagi pula Bunda udah kayak Bunda kamu sendiri. Bunda akan tersinggung kalau kamu terus melarang Bunda mengerjakan ini itu dan diperlakukan seperti tamu. Gak bun, gak kayak gitu. Maksud Dira Bunda gak perlu capek-capek bantuin apa yang seharusnya jadi tugas Dira. Bunda kan kesini liburan, ya nikmatin liburannya Bunda. Siapa bilang Bunda kesini mau liburan? Bunda kesini mau ngerawat menantu solihahnya Bunda yang lagi hamil cucu pertama Bunda. Mata Dira berkaca, kasih sayang mertuanya ini benar-benar nyata. Apa yang Dira dengar selama ini tentang mertua zolim terhadap menantunya sangat bertolak belakang dengan Bunda dari suaminya ini. Walaupun mertuanya tahu kalau Dira gadis dari keluarga yang berantakan tapi kasihnya sangat tulus tanpa memandang semua itu. Bunda tahu kamu terharu, Bunda juga tahu kalau Bunda ini mertua idaman kan, canda Bunda. Ia tahu menantunya itu akan menangis jika diteruskan. Mendengar itu Nadira terkekeh, ia melanjutkan kegiatannya tadi. Iya, Bunda emang mertua paling idaman dari semua mertua yang ada. Untungnya, Dira dapat salah satu putra Bunda, balas Dira. Bu Mika tertawa, ia benar-benar merasa cocok dengan sifat Nadira yang menurutnya baik dan tulus. Sayang, panggil Hanan dari depan. Nadira keluar dari dapur, berjalan mendekati suaminya. Iya mas, kenapa? Kamu lagi ngapain? Petik 2. Beresin dapur. Kamu udah siap? Dira merapikan dasi suaminya. Udah, tapi kok kamu belum siap-siap sih, nanti telat loh. Siap-siap buat apa mas? Kan Dira gak mau kemana-mana juga. Loh katanya semalam mau ke kampus. Mau ngurusin kuliah sendiri sampai wisuda kan? Tanya Hanan tersenyum. Nadira terdiam. B, bukannya Mas G, gak izinin ya? Tanya Dira takut. Mas kan udah janji sama kamu, mana bisa Mas ingkar janji, jawab Hanan santai. Dira berbinar. Mas beneran? Iya sayang, tapi dengan 3 syarat. Seketika binar di mata Dira hilang. Hanan yang menyadari langsung menyambung kalimatnya, pertama kamu harus janji hati-hati dan gak bakal kecapek.an. Nadira mengangguk antusias. Hanan tersenyum, kedua kamu harus temuin Mas di jam makan siang, kita makan bareng. Loh Mas, kok gitu? Nanti banyak yang curiga gimana? Ya kalau gitu kita publish aja, nanti kamu diem aja, biar Mas yang umumin kalau kamu istri Mas.
Jangan mas, sanggah Dira cepat. Hanan menatap tajam Nadira. Kenapa? Kenapa kamu gak mau publish hubungan kita? Dira diam menunduk, ia lebih memilih untuk merapikan kemeja Hanan daripada menjawab pertanyaan suaminya. Jawab Mas Dira. Karena mas seorang dosen, lirih Dira. Kenapa kalau mas dosen? Kamu malu punya suami yang kerjanya cuma dosen kayak mas. Astagfirullah mas, gitu banget pikirannya ih. Terus kenapa? Dira gak mau nama baik mas rusak kalau mereka tahu Dira istri mas. Alasan macam apa itu Hanan melembutkan nada bicaranya, ia mengelus jilbab instan istrinya. Coba mas pikir, gimana reaksi mereka kalau mereka tahu? Pasti banyak yang bilang, kok mau ya Pak Hanan sama Nadira yang biasa banget itu. Mas gak peduli sama pikiran orang sayang, mereka yang punya, jadi terserah mereka, kita gak bisa membatasi hal semacam itu. B. Bukan itu aja, buat mereka yang gak tahu Dira, mereka pasti bakal cari Dira buat tahu gimana wajah istri dari Pak Hanan. Mas tahu Dira gak suka jadi pusat perhatian kan? Hanan menghelas nafas berat. Yaudah, syarat kedua mas ganti. Makasih Abi, ucap Dira sumringah. Syarat penggantinya adalah, gak peduli jam berapapun selagi kamu sama mas lagi di kampus, setidaknya kamu harus ke ruangan mas sekali dalam sehari. Sama aja loh mas. Gak sama sayang, syarat pertama paling sedikit memakan waktu 30 menit, sedangkan syarat kedua paling lama 30 menit. Oki, deal, syarat ketiga apa? Hanan tersenyum menang. Ketiga, berangkat sama pulangnya harus bareng mas. Baru saja Nadira akan membuka mulut untuk protes, tiba-tiba Hanan langsung menyambar bibir Nadira cepat. Deal ketiganya atau gak pergi sama sekali. Tegas Hanan. Untuk syarat ketiga tidak akan ia rubah sama sekali, karena ia tidak akan tenang jika membiarkan istrinya pulang pergi sendiri naik angkutan umum. Nadira menunduk, ya udah gak apa-apa mas, Dira di rumah aja, lirih Dira sedih. Hanan tak menduga keputusan Nadira, ia kira Dira akan menyetujuinya dengan cepat karena semalam Dira sangat ingin ke kampus, tapi kenapa sekarang malah menolak? Yakin gak sayang sama waktu 1 bulan terakhir di kampus. Mengurus perkuliahan di detik-detik wisuda itu berkesan banget loh yang kompor Hanan. Nadira menoleh, ia berpikir sejenak. Masih, oke deal. Dira siap-siap dulu, ucap Dira sembari berlari ke kamarnya. Sayanggggg jangan lari-lari, gak apa-apa telat, kamu santai aja siap-siapnya, teriak Hanan. Seketika Nadira menghentikan langkah larinya, lalu berjalan dengan pelan sembari memeluk perutnya. Melihat itu Hanan tertawa gelak. Duh mas, gelisah Dira. Kenapa yang, apa yang gak nyaman? Tanya Hanan beruntun. Bukan itu mas, Dira gugup gimana cara keluarnya dari mobil mas ini kalau udah di kampus nanti. Hanan tertawa, hahaha ya tinggal keluar yang, aneh banget pertanyaannya. Ih mas tuh gak ngerti. Hanan masih tertawa. Aku stopin di perempatan samping gerbang aja ya. Enggak, itu jauh banget dari gedung fakultas kita. Tapi mas, gak ada tapi-tapian, mas gak bakal nurunin kamu di sana. Nadira diam bersandar, ia tak berani melanjutkan protesannya takut nanti suaminya malah marah. Sekitar 10 menit akhirnya mobil Hanan sampai di parkiran fakultas. Alhamdulillah, ucap syukur Hanan dan Nadira karena sampai tujuan dengan selamat. Beberapa kali Nadira memutar kepalanya untuk melihat situasi parkiran saat ini, mas turun duluan aja, nanti Dira nyusul. Loh kok gak barengan aja? Dira memasang wajah sedihnya. Jangan mas, kita kayak gini cuma 1 bulan aja kok, setelahnya, jangankan satu kampus, satu dunia juga bakal Dira umumin kalau mas suaminya Dira, rayu Nadira sembari mengelus lengan Hanan. Hanan terkekeh mendengar rayuan istrinya itu. Oki, kamu aja yang keluar duluan, mas keluarnya 10 menit setelah kamu keluar. Ini masih rame parkirannya mas,
Mas aja deh yang duluan, tawar Dira. Gak, nanti kamu sama anaknya Mas pengap di dalam sini, ujar Hanan manis sembari mengusap perut rata Nadira. Nadira tersipu, tapi ia juga gelisah, mengingat banyak sekali mahasiswa di sekitar mobil mereka. Nanti kalau kamu ditanya orang-orang ngapain dari mobil Mas, bilang aja Mas suruh kamu ngambil barang ketinggalan di mobil. Seakan tahu kegelisahan istrinya, Hanan pun memberi saran. Tapi Mas, gak apa-apa sayang, percaya sama Mas. Hanan menangkup pipi Nadira lalu mencium keduanya. Iya Mas, Dira keluar duluan ya, Assalamualaikum, pamit Dira. Ia mencium punggung tangan suaminya dan keluar. Waalaikumsalam, jangan lari-lari ingat, apalagi lompat-lompat, pesan Hanan. Dira mengangguk tertawa. Ia mengamati situasi sejenak, lalu keluar dengan cepat dan berjalan menjauh. Bersambung.